Jadi kalau kita ingin hidup kita ini selalu tenang, jiwa kita ini selalu tenang, maka teruslah kita berbuat jujur, teruslah kita berlaku baik, berbuat benar. Sebab orang yang melakukan satu urusan yang meragukan, apalagi sesuatu yang salah, maka hatinya, hidupnya, jiwanya akan selalu gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qaidul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama semuanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan juga silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah kita sama-sama mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah ta'lim dan fadilah suratul Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita semuanya kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan kita baik urusan dunia ataupun urusan agama kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Shalihin, yaitu bab as-sidqi, bab tentang kejujuran atau sikap jujur. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani an Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib karramahullahu wajhata wa radiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk
fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahihun. Hadis yang nomor 2 dari bab jujur ini diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan Ali bin Abi Thalib, yang pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan tentang biografi dari periwayat hadis yang namanya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang punya kunyah atau panggilan Abu Muhammad, yang merupakan putra dari Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, dan merupakan cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putri beliau yang namanya Fatimah Az-Zahra. Qala Imam Al-Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafiztu, aku menghafal, aku ingat, aku memelihara. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang satu pelajaran nasihat yang diberikan oleh beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihatnya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da', tinggalkanlah, ma yaribuka, apa yang meragukan kamu, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Jadi ini merupakan pesan dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya yang namanya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tentu juga menjadi nasihat buat kita semua, di mana beliau memberikan satu nasihat jika kita menghadapi satu urusan apapun, baik yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Jika urusan itu membawa keraguan pada diri kita, atau jika kita tidak tahu persis apakah urusan itu dihalalkan ataukah diharamkan, boleh atau tidak kita untuk menjalankan urusan ini, Nabi berpesan tinggalkan. Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran, urusan yang jujur atau urusan yang benar itu tuma'ninatun, akan membawa jiwa seseorang pada ketenangan, tuma'ninah. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini selalu tenang, jiwa kita ini selalu tenang, maka teruslah kita berbuat jujur, teruslah kita berlaku baik, berbuat benar. Sebab orang yang melakukan satu urusan yang meragukan, apalagi sesuatu yang salah, maka hatinya, hidupnya, jiwanya akan selalu gelisah. Fa innal wal kadhiba ribatun, sebab urusan yang bohong, perkara yang didasari dengan kebohongan, karena memang kebohongan itu identik dengan keburukan, dan kebohongan itu pasti akan menghantarkan kita kepada perbuatan buruk. Wa huwa ribatun, itu menjadikan hati gelisah. Kita kalau urusan sama orang bohong, nggak jujur, hati kita pasti gelisah.
Akhirnya kita berpikir bagaimana caranya supaya dia nggak tahu bahwa saya telah berbohong. Dia bikin trik lagi, dia bikin manuver lagi supaya kebohongannya ini tertutupi dengan kebohongan. Jadi menutupi kebohongan dengan kebohongan, begitulah seterusnya. Artinya apa? Seperti yang disampaikan dalam redaksi hadis kemarin, innar rajula la yakdziba. Sesungguhnya seseorang sekali dia berbuat bohong, maka akan seterusnya dia berbohong. Kebohongan pertama yang kita lakukan akan disusul dengan kebohongan-kebohongan berikutnya terus hatta yuktaba indallahi al-kadzdzab, sampai Allah tulis, Allah kasih gelar kita apa? Al-kadzdzab, sang pendusta. Itu nanti di akhirat kita dapat stempel dari Allah. Apa stempelnya? Al-kadzdzab, sang pendusta. Kalau kata orang Betawi, tukang goroh. Nah, jangan sampai kita memulai pergaulan kita di tengah masyarakat atau urusan kita dengan siapapun, kita awali dengan kebohongan, karena selanjutnya kita akan selalu berbohong dan berbohong. وروي عن الإمام مالك من قوله وروي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل. Ada hadis riwayat Imam Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Madani dalam kitab yang namanya Al-Muwatta. Kitab pertama yaitu kitab hadis yang pertama ada di dunia, namanya kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, salah satu ulama dari Mazahibul Arba'ah, pemimpin 4 mazhab Imam Malik, yang sanadnya bersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li rajulin, bahwasanya Nabi berkata kepada seseorang. Jadi li rajulin ini kullu jinsin, semua jenis manusia, diwakili dengan kalimat rajulin. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nabi berkata kepada orang tersebut, tinggalkanlah satu urusan yang membuat kamu ragu kepada urusan yang tidak meragukan kamu. Faqala, maka orang itu menjawab, wa kaifa li bil ilmi bidzalika. Wa kaifa li bil ilmi bidzalika, bagaimana saya tahu ya Rasulullah urusan itu ragu atau tidak buat saya? Apakah urusan itu meragukan atau tidak meragukan? Bagaimana caranya saya mengetahui itu? Jadi laki-laki ini belak-belakan nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, iza aradta amran fadu' yadaka ala sadrika. Iza aradta amran, apabila engkau ingin melakukan sesuatu urusan, fadu' yadaka ala sadrika, maka letakkan tanganmu di atas dadamu. Kita kalau mau menghadapi satu urusan, kata Nabi, pegang dada kita. Wa innal qalba yattaribu lil harami wa yaskunu lil halali. Fa innal qalba, karena sesungguhnya hati yattaribu lil harami, itu akan
bisa galau lil harami dengan urusan yang haram, yang dilarang. Kita kalau melakukan sesuatu yang haram, urusan yang terlarang, atau bahkan urusan yang meragukan kita nggak tahu apakah ini haram atau halal, pasti kita gelisah. Itu tadi yang saya lakukan boleh apa enggak ya, halal atau haram ya? Pasti selalu berkecamuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam dada kita, di dalam hati kita. Nah itu maksudnya kita pegang dada kita, kita raba hati kita. Dalam melaksanakan satu urusan itu kita raba hati kita. Kalau hati kita gelisah, hati kita galau, nggak ada ketenangan, tinggalin. Jadi itu cara Nabi memberikan pemahaman kepada seseorang untuk mengetahui keraguan atau tidak ragu dalam satu urusan. Jadi kita rasakan di hati kita, pasti hati kita akan merasakan. Kalau sesuatu yang jelas benar buat kita karena memang kita tahu bahwa itu memang benar, tidak dilarang dan tidak terlarang, pasti kita tenang melakukan. Tapi kalau sesuatu yang meragukan, apalagi jelas-jelas haram, pasti itu hati kita gelisah, galau, gundah. Dan itu akan selalu menghantui perasaan kita. Makanya ukurannya hati kita. Dan inilah hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman itu akan selalu merasakan, jika itu benar dia akan merasakan tenang, jika itu salah pasti dia akan merasakan gelisah. Wa yaskunu lil halal, dan akan merasa tenang hati itu dengan urusan yang halal, urusan yang memang dibolehkan, pasti hati kita akan tenang. Tapi kalau yang tadi haram atau syubhat, meragukan, itu hati kita pasti deg 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 deg, pasti kita yang merasakan. Jadi ini satu gambaran yang begitu gamblang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal muslimal wari'a yada'u as-saghirata makhafatal kabirati. Wa innal muslima, sesungguhnya seorang muslim al-wari'a yang hati-hati. Maksudnya hati-hati dalam menjaga agamanya, dalam menjaga kehormatan dirinya, yang disebut dengan wara'i, wara'. Jadi wara itu adalah satu sifat kehati-hatian yang dimiliki oleh orang beriman, sehingga dalam melakukan satu tindakan dia akan berpikir ulang, dia akan berpikir penuh apakah yang akan dihasilkan dari akibat yang dia akan lakukan. Ini namanya wara, hati-hati. Yada'us saghirata, orang yang wara itu akan meninggalkan urusan-urusan yang kecil, maksudnya urusan yang enggak jelas, walaupun itu kecil, walaupun dianggap remeh, walaupun sekilas dia anggap enteng, dan kita memang seringkali menganggap enteng satu urusan. Tapi orang yang wara enggak mau, meskipun kecil dia tinggal. Kenapa? Makhafatan lil kabirati, takut itu akan membawa pada urusan atau dosa atau akibat yang lebih besar. Jadi ini nasihat Nabi yang begitu luar biasa. Bagaimana kita bersikap dalam hidup ini, bagaimana kita berprinsip dalam melangkah demi menjaga kehormatan diri kita, menjaga agama kita. Jadat
At-Tabrani, ditambahkan dalam redaksi riwayat Imam At-Tabrani, kila, laki-laki tadi yang dikasih nasihat sama Nabi, dia bertanya lagi, famanil wari'u, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan orang yang wara'? Orang yang hati-hati dalam menjaga urusan agamanya dan juga urusan kehormatan dirinya. Qala allazi yaqifu 'inda syubhati. Yang dimaksud dengan orang yang wara itu, kata Nabi, adalah allazi yaqifu 'inda syubhati. Dia yang selalu menghindarkan dirinya dari perkara-perkara subhat, dari urusan yang enggak jelas, dari urusan yang remeng-remeng, yang dia enggak yakin apakah itu baik ataukah buruk, apakah itu halal ataukah justru haram. Dia enggak mau. Kalau dia enggak jelas, enggak tahu persis urusan itu, lebih baik ditinggalkan. Itulah orang yang waro'. Jangankan yang haram, yang memang jelas-jelas berdosa, yang subhat sekalipun akan dia tinggalkan demi untuk menjaga dirinya, kehormatannya, dan juga agamanya. Wahada najirun ma fil hadisil akhar, dan ini dijelaskan di dalam hadis yang lain. Ada redaksi hadis yang berbunyi, wa manittaqas subuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Wa manittaqas subhati, siapa yang takut dengan urusan-urusan subhat, dengan perkara-perkara yang merugikan, faqad istabra'a lidinihi, maka dia telah sungguh menjaga agamanya, wa irdihi, dan kehormatan dirinya. Jadi kehormatan diri seorang muslim itu terlihat dari bagaimana kehati-hatian dirinya dalam menjaga agamanya, dalam menjaga urusan-urusan yang sifatnya subhat, yang sifatnya meragukan. Jadi memang ada redaksi hadis, famanittaqa syubhatu faqad istabra'a lidinihi wa urdihi. Orang yang takut dengan urusan-urusan subhat, artinya dia enggak mau masuk dalam urusan subhat, maka dia adalah orang yang benar-benar sangat apik menjaga kehormatan dirinya, muru'ah, dan menjaga agamanya. Jadi ini satu pesan yang begitu sangat luar biasa disampaikan oleh Rasulullah, yang dihafal oleh cucunya yang namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. As-salisu, kita masuk kepada hadis yang nomor 3. An Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat yang namanya Abu Sufyan Sakhr bin Harb, namanya Sakhr bin Harb, kunyahnya, panggilan sehari-harinya Abu Sufyan. Punya anak pertama namanya Sufyan, anak kedua namanya Muawiyah, yang kelak menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat satu siasat yang begitu jitu, lewat satu manuver politik yang dipelopori oleh sahabat Amr bin As, yang terjadi pada tahun 37 Hijriah saat pecah perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu Ali menjabat sebagai khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Suriah, Syam.
tapi nggak mau ngikutin Ali. Kenapa? Karena dianggap Ali ini merupakan dalang pembunuh Utsman yang sampai sekarang bahkan sejarah nggak tahu siapa pembunuh Utsman bin Affan. Utsman ini kan keluarga dari Bani Umayyah, sama Abu Sufyan dari Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah. Begitu juga anaknya Muawiyah yang namanya Yazid bin Muawiyah yang juga kelak menjadi khalifah setelah turunnya atau wafatnya ayahnya Muawiyah. Itu khalifah dari generasi Bani Umayyah yang dipelopori oleh Abu Sufyan yang merupakan tokoh Quraisy yang hidup 10 tahun sebelum Rasulullah. Wulida qabla al-fili bi asri sinina, dilahirkan sebelum tahun gajah. Bi asri sinina, 10 tahun sebelum tahun gajah. Nabi kan lahir tahun gajah. Nah ini 10 tahun sebelum tahun gajah, ini Muawiyah sudah dilahirkan. Berarti 10 tahun lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama lailatal fathi wa kana al-mu'allafatu, dan adalah dia masuk Islam Lailatul Fath, pada malam penundukan kota Mekah. Wa kana minal muallafati, dan dia termasuk orang yang muallafah. Muallaf itu orang yang baru masuk Islam. Jadi setelah Rasulullah sukses menundukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, ini Muawiyah baru masuk Islam. Itu pun karena dia sudah terdesak, udah nggak punya pasukan, habis orang Quraisy semua tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Yaumul Fath, hari penundukan kota Mekah. Ada di dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu menjelaskan tentang kemenangan Rasulullah dalam menundukkan kota Mekah. Summa hassana islamahu, kemudian setelah itu dia benar-benar memperbaiki keislamannya. Artinya ini yang namanya Abu Sufyan benar-benar menjadi pendukung Islam yang luar biasa dan membawa pengaruh, memberikan warna tersendiri buat agama Islam. Wa syahida Hunainan wa atahu min ghanaimiha mi'ati ba'irin wa arba'ina uqiyatin. Wa syahida Hunainan, ini Abu Sufyan ini setelah masuk Islam dia ikut perang Hunain, masuk dalam golongan tentara kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kemenangan gemilang menghasilkan banyak ghanimah, harta rampasan perang. Wa a'tahu, dan dia diberikan harta ghanimah min ghanaimiha mi'ata ba'irin, 100 onta. Wa arba'ina uqiyatin, dan uang sebanyak 40 uqiyah. Jadi 40 uqiyah ini lebih banyak dari 1 uqiyah, ini lebih banyak dari 1 dirham atau dinar. Di 40 uqiyah, onta 100, duitnya 40 uqiyah. Abu Sufyan dikasih mana? Dari hasil ghanimah, harta rampasan perang dalam perang Hunain. Padahal sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubadah Al-Jarrah, nggak ada yang dibagi. 10 orang yang dijamin masuk surga ini nggak dibagi. Tapi Abu Sufyan dikasih hadiah dari ghanimah harta rampasan perang ini 100 ekor unta dan 40 uqiyah uang.
Jadi inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak orang untuk merasa tenang, betah, nyaman di dalam Islam. Mereka yang imannya masih belum mapan, belum mantap seperti Muawiyah bin Abu Sufyan ini, seperti Abu Sufyan ini, dikasih hadiah banyak, dan juga orang-orang yang baru masuk Islam, pentolan-pentolan Quraisy. Kenapa? Supaya dia merasa nyaman dalam Islam. Adapun Abu Bakar nggak perlu gituan, imannya udah mantap. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf udah nggak butuh. Jadi Nabi itu tahu supaya apa? Supaya dia tenang, nyaman ketika berada di dalam agama Islam. Itulah cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan patut untuk kita tiru. Paling tidak kalau ada orang yang baru senang ke masjid, senang sholat berjamaah, ngikut ngaji, kita manjain dia. Kalau perlu kita kasih makan, biar dia apa? Merasa senang di masjid. Dan itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat nyaman orang yang baru masuk Islam. Fi hadisihi tawili fi qissati Hiraqla. Jadi Abu Sufyan ini meriwayatkan hadis ini, menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi tawili, dalam hadis yang panjang. Jadi ini potongan hadis, penggalan redaksi hadis yang panjang yang akan kita baca ini. Hadisnya panjang. Ada di dalam bab Bada'al Wahyi, bab tentang permulaan turunnya wahyu, dalam kitab Sahih Bukhari, di mana Abu Sufyan saat itu dipanggil oleh Hiraqla, raja pembesar kaisar Romawi. Hiraqla itu maksudnya Heraklius, kaisar Heraklius, penguasa atau rajanya orang Romawi yang merupakan negara adidaya saat itu. Di belahan barat dipegang oleh Romawi, belahan timur dipegang oleh Persia. Jadi Islam saat itu belum ada apa-apanya. Itulah dua negara adidaya pada masa Islam, pada masa awal-awal Islam. Di kisah Hiraqla, di dalam kisah Kaisar Heraklius, maksudnya adalah bi qissatihi lamma kataba ilaihi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu lil Islam. Di dalam kisah tatkala Rasulullah mengirimkan surat kepadanya. Kepada siapa? Kaisar Heraklius. Untuk apa? Yad'uhu lil Islam, mengajak masuk ke dalam agama Islam. Inilah hebatnya Rasulullah. Islam saat itu belum ada apa-apanya, jumlahnya masih sangat minus. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan kebenaran enggak melihat jumlah, dan Nabi sampaikan secara santun lewat surat. Dikirimlah surat kepada siapa? Heraklius, sang kaisar Romawi, raja pembesar bangsa Romawi. Jadi salah kalau orang beranggapan bahwa Islam itu tersebar lewat pedang. Enggak. Nabi, para sahabat selalu memulai dengan tindakan yang sopan, tindakan yang penuh etika dan akhlak. Enggak datang-datang perang, nyerbu. Enggak, Islam enggak ada ajaran begitu. Diajak masuk Islam. Seperti yang dilakukan Nabi terhadap Kaisar Heraklius, dikirim surat. Yang suratnya bahkan terkenal, masyhur, tertulis dalam hadis Sahih Bukhari dan dalam sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara Nabi nulis surat. Singkat, padat, enggak kayak kita kebanyakan.
Nabi ngirim surat bunyinya begini kepada Raja Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Herakla azimin, kepada Heraklius sang pembesar Rum, azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Min Muhammadin, dari Muhammad, Abdillah, seorang hamba Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, ila Herakla, ditunjukkan kepada Kaisar Heraklius, azimir Rum, sang pembesar negeri Romawi. Ini tulisan surat Nabi, masyhur di dalam sejarah. Nabi bilang, amma ba'd, adapun setelah itu, kata Nabi, salamun ala manittaba'al huda, sejahtera orang yang selalu mengikuti petunjuk. Ini awal surat pembukaan Nabi yang disampaikan kepada Kaisar Heraklius. Sejahteralah orang yang selalu mengikuti petunjuk. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, maka sesungguhnya aku mengajak engkau untuk masuk ke dalam agama Islam. Aslim taslam, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Taslam, pasti engkau akan selamat. Wa yu'tika Allahu ajraka marrataini, kalau engkau lakukan itu sesuai dengan anjuranku, kata Nabi, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tawallaw, tapi jika engkau enggan, jika engkau menolak, fa inna alaika ismul asiyina, maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyat bangsa Romawi. Jadi Nabi itu tulis suratnya singkat dan dengan bahasa yang sopan. Enggak kayak kita, apalagi negara-negara adikuasa, tinggal pilih mau gabung atau mau hancur. Nabi enggak. Aslim taslam, masuklah Islam maka engkau akan selamat. Jika engkau lakukan itu maka engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Tapi jika engkau enggan, kata Nabi, engkau akan menanggung dosa rakyatmu semuanya. Kemudian Nabi membacakan Al-Quran. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an. Wahai ahli kitab, marilah kita bersatu dengan kalimat yang sama. Apa? An na'budallah, bahwasanya kita sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la nusyrika bihi syai'an, dan jangan kita menyekutukan Allah dengan apapun. Ila ayatil akhir, sampai ayat yang terakhir. Nah, itu surat Nabi yang terkenal yang dikirimkan untuk Raja Heraklius. Nah, setelah mendapatkan surat ini, saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam karena ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Abu Sufyan masuk Islam tahun 8 Hijriah, bertepatan dengan penundukan kota Mekah. Saat itu masih jadi musuh bebuyutannya Nabi, gembongnya orang kafir Quraisy yang selalu memimpin perang untuk menghancurkan Nabi dan para sahabat-sahabatnya di Madinah. Ini gembongnya Abu Sufyan. Maka dipanggillah Abu Sufyan oleh Kaisar Heraklius ke Romawi. Masuk ke istananya, disaksikan oleh pembesar-pembesar istana. Abu Sufyan didampingi oleh beberapa orang Quraisy, lebih dari 10 orang. Ada yang mengatakan 20 orang. Nah, Abu Sufyan ditanya, termasuk sahabat-sahabat dari orang Quraisy yang dihadapkan kepada Heraklius.
siapa di antara kalian yang nasabnya terdekat dengan laki-laki yang mengirimkan surat ini? Maka Abu Sufyan menjawab, ana aqrabukum nasaban, sayalah yang paling dekat nasabnya dengan dia. Karena memang kan Abu Sufyan ini satu kakek dengan Rasulullah, ketemu pada kakek yang namanya Abdul Manaf. Kalau Abu Sufyan dari Bani Umayyah, Rasulullah dari Bani Muthalib, sama-sama pembesar. Jadi terjadi dialog yang ditanyakan oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan sebelum menanyakan tentang hadis ini. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga dibongkar, dibocorkan kepada Raja Heraklius. Sayang waktunya udah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Balakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih zata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.